Kali ini, aku dan kawan-kawanku akan menjelaskan beberapa informasi dan pengetahuan penting seputar manajemen sistem informasi perpustakaan. Perkenalkan, aku Francisca Verena dan kawan-kawanku ada Ahmad Fauzi, Elita Erlia, dan Intan Fadilah. Lalu untuk pembahasan pada video kali ini, kami akan membahas terkait 6 komponen sistem informasi, lalu kami akan membahas pengolahan data, dan yang terakhir adalah konfigurasi SLIMS. Kali ini teman-teman, kita akan mengarah pada tempat observasi kami, yaitu pada Perpustakaan UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, perpustakaan ini sudah terakreditasi A untuk perpustakaan khusus Jawa Timur loh. Langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu terkait 6 komponen sistem informasi. Nah, untuk 6 komponen sistem informasi yaitu ada hardware, software, data, prosedur, user, dan network. Nah, pada hardware di sana terdapat CPU, printer, barcode scanner, komputer, CCTV, dan CD-ROM. Lalu terdapat juga software atau perangkat lunak pada perpustakaan UPT, yaitu ada OPAC atau SLIMS, ePerpus, Microsoft Excel maupun Word, bahkan hingga Canva yang digunakan untuk mempromosikan perpustakaan atau mengadakan kegiatan perpustakaan di sana. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu data. Nah, pada data di sana biasanya terkait data pengunjung, data perpustakaan, data koleksi, data buku yang sudah tidak layak, data peminjaman dan pengembalian buku, dan data anggota. Nah, kalau pada komponen yang keempat yaitu komponen prosedur. Terdapat beberapa prosedur atau peraturan yang ditetapkan di perpustakaan guna menjaganya ketertiban di perpustakaan tersebut. Untuk peraturan umumnya itu biasanya seperti berpakaian yang rapi, sopan saat memasuki ruangan perpustakaan. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan, wajib membawa kartu anggota, dan pemustaka itu harus wajib mengisi absensi di awal jika berkunjung pada perpustakaan. Teman-teman, selain peraturan umum tadi, ada juga larangan, yaitu yang pertama, tidak membawa tas ke dalam perpustakaan, yang kedua, tidak merokok di dalam ruangan perpustakaan, yang ketiga, tidak memberi tanda atau coretan pada koleksi yang ada pada perpustakaan, yang keempat, mengembalikan buku ke rak secara mandiri, dan yang kelima, meminjamkan koleksi tanpa sepengetahuan petugas atau pustakawan. Jika teman-teman online mau berkunjung ke sana, wajib tahu nih soal jam pada perpustakaan UPT Pelatihan Dinas Koperasi, yaitu buka dari jam 8 hingga jam 4 sore. Oke teman-teman, kita langsung saja ke sanksi. Dikenakan sanksi jika terbukti menghilangkan buku perpustakaan. Sanksi yang diterima pengguna perpustakaan yaitu mengganti yang buku yang sama. Apabila sudah tidak keluar cetakan, dapat mengganti buku dengan harga yang sama. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu user atau struktur organisasi pada perpustakaan UPT. Struktur di sana terdapat kepala perpustakaan, ada pelayanan pembaca atau pustakawan, pelayanan teknis, tenaga ahli IT, dan terdapat pengguna perpustakaan yaitu pegawai dan staf UPT pelatihan tersebut. Lalu untuk komponen yang terakhir yaitu network. Untuk komponen ini biasanya perpustakaan UPT menggunakan LAN dan WiFi. Kegiatan pengolahan data dalam lingkup perpustakaan. Data collection atau data pendah. Pada tahap pertama, perpustakaan akan menyiapkan buku atau koleksi yang baru nantinya akan melakukan penginputan data koleksinya pada sebuah aplikasi yaitu SLIMS. Pada tahapan ini, perpustakaan akan menyeleksi apa saja data-data yang akan dimasukkan atau diinput pada aplikasi. Data mentah tersebut seperti judul, nama pengarang, edisi, dan lain-lain. Yang kedua adalah input. Pada tahapan kedua, perpustakaan akan memasukkan semua data mentah yang terdapat pada koleksi atau buku ke dalam salah satu fitur aplikasi SLIMS, yaitu daftar bibliografi. Pada daftar bibliografi tersebut terdapat beberapa kolom yang perlu diisi, dimulai dari judul, nama pengarang, nomor punggung, DDC, nomor inventaris, kode eksemplar, ISBN, gambar koleksi, dan lain-lain.
Yang ketiga ada processing. Pada tahap ketiga yaitu proses. Pada tahap proses ini aplikasi Slims akan mengolah semua data koleksi yang telah dimasukkan untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dilihat ataupun diakses oleh banyak orang. Yang keempat adalah output. Pada tahapan keempat, Slims akan dapat menampilkan seluruh data koleksi atau buku pada objek mulai dari cover buku, judul buku, ISBN, nama pengarang, nomor punggung, maupun gambar atau foto koleksi yang telah dimasukkan di tahapan awal yaitu tahapan input. Selain itu, Slims akan menampilkan semua hasil koleksi yang telah diinput ke Slims sehingga dapat menampilkan jumlah data koleksi pada tampilan administrasi perpustakaan sehingga perpustakaan dapat mengetahui beberapa banyak total koleksi, jumlah eksemplar, ketersediaan koleksi, serta dapat mengetahui beberapa banyak jumlah koleksi yang masih dipinjam. Tahapan kelima adalah storage. Pada tahapan terakhir, semua data disimpan dalam database Slims perpustakaan, UPT pelatihan, koperasi, dan KUKM yang dimana nantinya akan diakses oleh pustakawan tersebut. Selanjutnya ada observasi lanjutan. Yang pertama, sistem otomasi. 1. Transaksi atau operation. Transaksi atau operation dibagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman dibagi beberapa tahapan, itu pertama, pengguna mencari lokasi buku pada komputer atau opak. Kedua, mengambil buku di dalam rak. Ketiga, membawa buku yang diinginkan ke meja pustakawan atau petugas perpustakaan. Keempat, maksimal buku yang dipinjam ada 2 buku. Kelima, cara pustakawan dalam meminjamkan buku atau koleksi yaitu dengan masuk pada halaman peminjaman pada salah satu menu di Slims dan mencari nama anggota perpustakaan. Karena pengguna perpustakaan tersebut adalah pegawai di UPT itu sendiri dan sudah terdaftar. Keenam, setelah melakukan scan barcode dan pada sistem Slims akan muncul keterangan terpinjam pada buku. Terakhir, waktu peminjaman selama 7 hari. Selanjutnya ada transaksi pengembalian. Pengguna perpustakaan yang meminjam datang ke perpustakaan dan mengembalikan buku pada pustakawan, tetapi sering terjadi jika pustakawan tidak berada di perpustakaan, maka pengguna biasanya hanya menaruh buku yang dipinjam di meja pustakawan. Untuk informasi pengembaliannya dilakukan via WhatsApp ke pustakawan. Selanjutnya jika terlambat mengembalikan, maka pengguna perpustakaan akan didenda sebanyak Rp1.000 per hari sesuai keterlambatannya. Selain itu, jika buku yang dipinjam perpustakaan hilang, sanksi yang diterima pengguna perpustakaan mengganti dengan buku yang sama. Apabila sudah tidak keluar cetakannya, dapat mengganti buku dengan harga yang sama. 2. Keamanan atau security. Pada perpustakaan UPT terdapat CCTV sebagai keamanan dan memantau perpustakaan. Selain itu, terdapat petugas security yang menjaga gedung tersebut dan bertugas mengantarkan seseorang yang berkeperluan di ruangan perpustakaan. 3. Arsip. Pencatatan atau pendataan, pelabelan. Pertama, melakukan pengelompokan dan pencatatan buku baru. Yang kedua, melakukan pencapan pada buku baru. Ketiga, pendataannya dengan memasukkan data buku ke dalam sistem Slims, mulai dari cover, nomor inventaris, ISBN, nomor panggil, dan lain-lain. Keempat, mencetak data-data buku dari Slims untuk memastikan buku tersebut ada atau tidak. Yang terakhir, mengeluarkan buku yang tidak layak dan disimpan. Selanjutnya yang kedua, prosedur. A. Pustakawan. Yang pertama, melakukan absensi. Kedua, menerima dan merespon pertanyaan dari pengunjung. Ketiga, meminjamkan dan mengembalikan buku. Keempat, mengatur dan merapikan koleksi buku di rak sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Kelima, membantu pengunjung dalam mencari referensi dan informasi. Keenam, memastikan keamanan dan ketersediaan koleksi perpustakaan. Ketujuh, melakukan kegiatan administratif seperti mengelola data anggota perpustakaan dan pencatatan peminjaman. Yang terakhir, menjalankan program-program atau kegiatan yang terkait dengan perpustakaan seperti acara baca buku, lokakarya, atau diskusi. Yang B. Pengunjung atau visitor. Yang pertama, pengunjung perpustakaan perlu mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui komputer dengan mengetik nama dan asal lembaga. Kedua, barang bawaan seperti tas dititipkan pada loker yang telah disediakan.
Yang ketiga, sebelum pengunjung mendatangi rak koleksi untuk mencari koleksi yang diperlukan, sebaiknya pengunjung terlebih dahulu mencari informasi keberadaan koleksi melalui katalog komputer atau opak. Yang keempat, mencari koleksi atau bahan pustaka pada rak dan tidak mengacak-acakkan koleksi yang sudah disusun rapi. Kelima, setelah membaca pengguna harus meletakkan kembali buku pada rak yang diambil. Keenam, jika ingin meminjam salah satu koleksi, hanya diperbolehkan 4 buku. Terakhir, jika pengguna meminjam buku di perpustakaan tersebut, maka terlebih dahulu pergi ke meja pustakawan untuk didata buku apa yang dipinjam dan batas pengembaliannya. Selanjutnya, yang ketiga, struktur organisasi. Nama jabatan atau role. Yang pertama, Kepala Perpustakaan, Mafrur Udif Novaizi, SPD, FPD. Yang kedua, Pelayanan Pembaca atau Pustakawan, Dewi Wijayaningsi, SHUM. Yang ketiga, Pelayanan Teknis, Agustina Wulan, SSP, MP, Yuwono, dan Handoko. Yang keempat, Tenaga Ahli IT, Uun Setiawati, Eskom, dan Fitria Izul Fala, SPD. Berikutnya, tugas atau job role. A. Kepala Perpustakaan. Yang pertama, menyusun rencana strategi perpustakaan. Yang kedua, menyusun rencana dan program kerja tahunan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan perpustakaan. Yang keempat, mengorganisasikan sumber daya dan dana. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama, serta administrasi dan kerumah tanggaan. B. Pelayanan pembaca atau pustakawan. Yang pertama, menyusun program kerja tahunan bidang layanan pengguna. Yang kedua, melakukan analisis perkembangan layanan pengguna. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan subbidang layanan keanggotaan, sirkulasi dan reselfie, serta referensi dan multimedia. Yang keempat, menjawab saran dan masukan dari pengguna baik secara manual maupun elektronik. Yang kelima, memberikan pengesahan bebas pinjam. Yang keenam, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan layanan antar perpustakaan. Yang terakhir, menyusun laporan bulanan kepada Kepala Perpustakaan. C. Pelayanan teknis. Yang pertama, menyusun program kerja tahunan bidang layanan teknis. Yang kedua, melakukan analisis sistem layanan teknis. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan pengolahan dan pemeliharaan bahan perpustakaan, serta digitalisasi koleksi dan alih media. Yang keempat, menyusun konsep dan menganalisis pengembangan sistem pendataan koleksi dan bibliografi. D. Tenaga ahli IT. Yang pertama, menyusun program kerja bidang TI untuk jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan kesesuaian dengan strategi dan rencana perpustakaan. Yang kedua, menganalisis dan mengkaji perkembangan dan tren teknologi informasi. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran bagian TI dan mengontrol pengguna dan realisasinya. Yang terakhir, menyusun perencanaan arsitektur TI. Saya akan menjelaskan untuk bagian SLIMS. Yang pertama ada requirements, ada 4, yaitu yang pertama hardware, itu ada CPU, komputer, laptop. Yang kedua ada software, ada XMPP. Yang ketiga ada user, itu ada pustakawan sebagai admin, pengguna perpustakaan atau pemustaka. Yang keempat ada network, yaitu LAN dan WiFi. Selanjutnya ada planning. Planning ini untuk perencanaan untuk website. Ada beberapa perencanaan website untuk perpustakaan UPT UMKM Jatim. Yang pertama ada beranda, yang kedua ada layanan, yang ketiga ada event, yang keempat ada informasi, yang kelima keanggotaan. Yang pertama beranda, profil perpustakaan, pencarian atau search, subjek koleksi, sastra, fiksi, non-fiksi, dan lain-lain. Yang kedua layanan, ada sirkulasi, referensi, dan e-book. Yang ketiga ada event, ada donasi buku, pelatihan. Yang keempat ada informasi, ada jam buka, alamat, struktur organisasi, mitra. Yang kelima ada keanggotaan, username, password atau login, dan sign up. Selanjutnya ada proses user journey. Yang pertama ada collection.
Pemustaka mengumpulkan beberapa informasi yang ingin untuk dicari di perpustakaan. Input: pemustaka memasukkan kata kunci yang diinginkan opak slims. Yang ketiga, proses. Pemustaka mencari koleksi sesuai dengan arah yang ditampilkan dari sistem opak slims. Yang keempat, pemustaka mendapatkan koleksi dan membacanya. Yang kelima, stok. Pemustaka menyimpan kembali buku rak yang diambil. Selanjutnya adalah development. Yang pertama, konfigurasi atribut perpustakaan. Dua, penerapan list saran manajemen tambahan pada perpustakaan. Teman, donasi buku untuk perpustakaan merujuk pada proses seorang atau kelompok orang yang memberikan buku secara sukarela kepada perpustakaan. Tujuan donasi buku yang diberikan oleh donatur untuk perpustakaan yaitu memperluas koleksi di perpustakaan, bisa mengurangi biaya pengadaan, mendorong literasi dan pendidikan. Pelatihan, mengadakan pelatihan kepada pustakawan baru tentang apa saja harus dilakukan oleh seorang pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Pendaftaran bisa melalui link yang disebar dan di-share di media sosial perpustakaan yang terkait. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan dari komponen sistem informasi, data processing, list manajemen perpustakaan, dan sekarang kita memasuki ke tahap konfigurasi SLIMS. Yang pertama, kami mengkonfigurasi SLIMS perpustakaan dengan nama Perpustakaan Unpru UPTK UKM Jatim. Tahapan selanjutnya, kami mengkonfigurasi library subname, berlanjut konfigurasi logo, berlanjut konfigurasi number of collection to show in opak receipt list, dan file account SLIMS. Untuk garis besarnya teman-teman, konfigurasi SLIMS perpustakaan dan logonya seperti yang di samping, dan untuk logonya yang di atas ini. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait manajemen sistem informasi perpustakaan.